Hai semua, apa kabar? Sudah lama ya aku nggak upload video. Ya jadi emang akhir-akhir ini aku lagi sibuk kerja. Karena kebetulan aku habis lulus kuliah, jadi banyak banget persiapan yang harus gua lakuin untuk masuk ke dunia karir. Tapi tenang aja, aku bakal rajin upload setelah ini karena aku lagi dalam perjalanan untuk membangun portofolio sosial media supaya bisa jadi orang yang lebih bervalue lagi. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke topik pembahasan yang bakal aku bahas di video kali ini. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang prinsip dan pola hidup orang Jepang yang bikin aku salut banget dan belajar banyak banget dari mereka. Karena kebetulan sekarang aku punya pacar orang Jepang namanya Aino. Dan sangat menarik sekali ketika saya melihat pola hidup mereka yang sangat berbeda dari pola hidup orang di Indonesia berdasarkan apa yang saya lihat. Oke, jadi berdasarkan pengalaman dan cerita dari Aino ini, saya ingin membagikan ke kalian semua supaya kita bisa berdiskusi bareng dan belajar bareng. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Pelajaran pertama yang saya dapatkan adalah soal kemampuannya untuk berpikir secara jangka panjang. Ketika saya mengamati mahasiswa Indonesia yang kuliah di Taiwan pada saat itu, kebanyakan dari mereka, tapi nggak semua ya, tapi kebanyakan, meskipun saat sudah mendekati akhir semester, mereka cenderung sibuk atau masih memprioritaskan kerjaan-kerjaan part-time yang bisa memberikan mereka uang cepat di setiap bulannya. Jadi pada saat masa-masa akhir semester, waktunya mereka itu lebih banyak dibuang untuk mencari keuntungan yang sifatnya itu jangka pendek. Ini berdasarkan pengamatan saya saja ya. Sedangkan Aino, pacar saya yang dari Jepang tadi, yang saya perhatikan adalah dia dan teman-temannya itu sudah berpikir jauh lebih panjang daripada teman-teman saya. Dia nggak peduli tentang kerjaan part-time yang bisa menghasilkan uang cepat. Dia lebih banyak meluangkan waktunya untuk mencapai goals-nya di jangka panjang, yaitu menjadi seorang desainer di perusahaan agensi Jepang. Jadi dia spend waktu sebanyak-banyaknya untuk cari magang, belajar interview, membaca buku tentang karir, dan belajar tentang cara ngatur uang supaya bisa menghindar dari pajak nantinya. Jadi goals dan tujuan dia itu benar-benar sudah divisualisasikan sama dia secara detail. Dan dia pun spend effort dan waktu sebanyak-banyaknya untuk bisa mencapai goals-nya tadi. Hasilnya pun memuaskan. Sekarang dia sudah mendapatkan kerjaan di perusahaan agensi Jepang namanya BB Media. Dan klien yang di-handle itu sudah ukuran company-company besar, kayak Shiseido atau Yakult gitu. Dan bahkan sebelum dia masuk kerja nih, dia itu sudah bisa berpikir jauh lebih panjang lagi. Yaitu gimana dan kapan dia harus resign kerja supaya bisa mendapatkan hidup yang diimpikan, yaitu bisa kerja sambil traveling. Itu sudah dia pikirin tuh, perkiraannya kerja dulu di agensi selama berapa tahun, baru resign. Dia juga sudah mulai cari-cari side hustle di luar kerjaannya. Dia beli buku juga dan kursus dari desainer Jepang yang sudah berhasil kerja sambil traveling. Jadi dia udah pikirin secara detail plannya di jangka panjang itu seperti apa. Yang kedua adalah tentang kemampuan mereka untuk fokus pada satu tujuan dalam jangka waktu yang lama. Kebanyakan dari kita, mungkin kamu juga ngerasain, kita itu cenderung susah untuk fokus pada satu hal dalam jangka waktu yang panjang. Karena kita terlalu mudah untuk terdistraksi oleh tren-tren atau omongan-omongan influencer misalnya. Mending kamu kerja ini, mending kamu kerja itu, mending kamu bangun usaha, dan lain-lain. Susah banget untuk kita itu bisa fokus dalam satu hal di jangka waktu yang panjang. Nah, ini aku bakal bagikan kalian sebuah cerita pengalaman dari adik kandungnya Aino, namanya Reiji, yang bikin aku terinspirasi dan salut banget sama dedikasi dia. Jadi Reiji ini ketika masih SD sampai SMP, dia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Dan dia itu emang jago banget katanya. Bahkan ada banyak sekolah yang mau nawarin dia beasiswa karena saking jagonya. Namun sayangnya, mimpi untuk menjadi pemain sepak bola itu ternyata bukanlah jalan hidupnya. Karena saat sedang latihan, dia mengalami cedera akibat benturan di kepala yang cukup serius. Bahkan Aino bilangnya itu sampai sudah hampir meninggal saat dirawat di rumah sakit. Akhirnya dokter pun meminta Reiji untuk berhenti bermain sepak bola karena itu terlalu berisiko katanya. Nah, plot twistnya itu di sini. Kalian pasti mikir kalau Reiji ini bakal depresi atau stres sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun gitu kan. Ternyata enggak. Dia langsung mikirnya itu lagi-lagi jangka panjang. Dia sadar bahwa pada saat dia lagi rajin-rajinnya latihan sepak bola, dia itu nggak pernah belajar atau ngurusin tentang nilai akademisnya. Jadi mulailah dia langsung lebih rajin belajar, lebih giat belajar, di sekolah, di rumah, dia belajar terus-terusan untuk bisa mengejar ketertinggalannya di bidang akademis. Atas kerja kerasnya, dia pun berhasil lulus ujian dengan nilai yang memuaskan dan berhasil mendapatkan bangku di sekolah SMA yang berkualitas. Nah, kalian pasti bingung, apa yang buat dia itu bisa termotivasi seperti itu? Emang gak sakit hati apa? Habis kehilangan mimpinya untuk menjadi pemain sepak bola? Nah, justru
Dengan sakit hati yang dia rasakan, itu malah dijadikan bahan bakar oleh Reiji untuk bisa tetap hidup sebagai orang yang bermakna. Dari waktu kejadian Reiji cedera sampai sekarang, motivasi dia itu masih sama, yaitu berkarir di bidang medical agar bisa mengobati pasien yang mengalami kejadian serupa seperti yang dia alami dulu. Bayangin, dari SMP sampai sekarang, dari yang nilainya anjlok karena ketinggalan pelajaran, sampai berhasil masuk kuliah di jurusan medical. Motivasi dan cita-citanya dia itu masih sama, gak berubah. Keren kan? Jujur saya sendiri dalam 3 tahun ini aja motivasinya itu berubah-berubah terus gitu. Entah kenapa susah banget untuk bisa fokus dalam satu hal di jangka waktu yang panjang. Dan karena cerita-cerita dari Reiji dan Aino inilah yang bikin saya termotivasi untuk berkembang menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Mungkin gak semua orang Jepang kayak gitu, tapi harapan saya buat kalian yang nonton video ini adalah semoga hidup kalian bisa jadi lebih termotivasi dari cerita-cerita orang Jepang yang sangat menarik ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.